Ya, oh cuma host doang ya yang bisa ya? Hostnya siapa tadi? Hostnya Buna. Oh iya, Buna bisa nggak itu sambil diituin share saya ituan PowerPoint dari kelompok 4. Bunga Oktaviani. Di sini semua aja Buna biar bisa nge-share. Nah, itu dia. Oke, kita mulai ya. Coba dilanjut Buna. Nah, ini dia. Kita langsung masuk ke pembahasan. Model supervisi pendidikan. Dalam supervisi pendidikan, terdapat beberapa model. Di antaranya, yang A, ada itu model ilmiah. Supervisi model ilmiah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dilakukan berdasarkan data-data objektif yang sudah terkumpul. Yang kedua, menggunakan perencanaan, prosedur, dan teknik yang sebelumnya sudah ditentukan. Misalnya, data hasil pengamatan dari proses belajar dan mengajar yang terjadi di kelas, kinerja para guru, prestasi belajar dan dari peserta didik. Kita masuk yang ke B, model tradisional atau konvensional. Supervisi model tradisional atau konvensional dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat dalam kekuasaan otoriter maupun feodalistik. Ciri-ciri dari model ini adalah memata-matai serta mencari kesalahan bawahan atau disebut dengan snooversion. Efek negatif yang ditimbulkan oleh model ini adalah perilaku yang acuh tak acuh untuk mencari solusi serta inovasi dalam mengembangkan pendidikan. Lanjut Bunda. Sekarang kita lanjut yang ke C. Yang C itu ada dalam supervisi pendidikan itu ada model artistik. Dalam supervisi pendidikan, hakikatnya menyangkut bekerja untuk orang lain. Bekerja dengan orang lain. Bekerja melalui orang lain. Dari sinilah disadari bahwa kegiatan supervisi adalah kegiatan menggerakkan orang lain. Oleh karenanya, ini udah prinsip Bunda. Salah Bunda. Terus masih jauh. Lalu saudari Bunda Cantek di mana? Wah, udah. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Jadi di slide 3. Ya, pop. Oke, kita ulang. Ya ampun. Bunda. Bukan. Bukan.
Ya, kita balik lagi ke waduh. Udah ya, bener ya. Bukan nih, ini mah prinsip. Tadi masih model-model punya yang awal. Nah, tadi tuh tadi slide selanjutnya. Yap, mantap. Kita bacakan yang C. C model artistik dalam supervisi pada hakikatnya menyangkut bekerja untuk orang lain. Bekerja dengan orang lain, bekerja melalui orang lain. Dari sinilah disadari bahwa kegiatan supervisi adalah kegiatan menggerakkan orang lain. Oleh karenanya, dalam supervisi perlu kiat dari seni agar orang lain mau berbuat untuk berubah dari kebiasaan lama kepada kerja baru dalam upaya mencapai kemajuan. Inilah yang disebut model artistik. Kita lanjut ke model klinis. Yang dimaksud dengan supervisi klinis adalah model supervisi yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui siklus rutin, sistematis, dan terencana dengan pengamatan, analisis, dan evaluasi tindak lanjut. Sasaran konkret seperti model ini adalah meningkatkan kualitas penampilan, mengajar yang nyata dalam rangka memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Supervisi klinis mempunyai ciri-ciri antara lain inisiatif terhadap apa yang akan disupervisi timbul dari pihak guru, bukan dari supervisor. Supervisi dilakukan dengan penuh keakraban dan manusiawi. Hubungan antara supervisor dan dengan supervise merupakan hubungan kemitraan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Kita masuk ke prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada prinsip ilmiah. Wadidaw. Prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap kegiatan supervisi dilakukan dengan sistematis dan terencana. Yang kedua, kegiatan supervisi dilakukan sesuai dengan data objektif yang didapatkan dari proses belajar dan mengajar. 8. Menggunakan alat perekam data, misalnya angket, percakapan pribadi, hingga observasi, dan lain-lain. Dalam mendapatkan data, kita langsung masuk ke prinsip kerjasama. Artinya, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of idea, sharing of experience, memberikan support atau mendorong menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Maksudnya, kerjasama seluruh staf dalam kegiatan mengumpulkan data. Oh, oke. Analisa data
dan perbaikan serta perkembangan proses belajar mengajar hendaknya dilakukan dengan cara kerjasama seluruh staf sekolah. Dengan adanya kerjasama tersebut, terciptalah situasi belajar yang lebih baik. Lanjut yang ketiga. Prinsip demokratis. Sekarang demokratis. Prinsip yang menjunjung tinggi asas musyawarah, layanan dan bantuan yang diberikan supervisor kepada guru berdasarkan jaminan hubungan kemanusiaan yang akrab dan suasana kehangatan. Sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Perlu diingat, seorang supervisor tidak boleh memiliki sifat terlalu menjaga image. Jadi dengan prinsip demokratis ini dapat tercipta kerukunan yang erat antara kedua belah pihak. Kemudian kekeluargaan yang baik, kesatuan pikiran dan tujuan. Kita masuk ke prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip konstruktif dan kreatif ini bertujuan membina inisiatif guru dan mendorong guru untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang akan merasa aman dan bebas mengembangkan potensi-potensinya. Supervisor perlu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip tersebut. Kalau ada supervisor yang memaksakan kehendak, menakut-nakuti guru, yang justru akan melumpuhkan kreativitas anggota staf, perlu diubah. Ya, itu dia. Sikap korektif misalnya, suka mencari-cari kesalahan, harus diganti dengan sikap kreatif di mana setiap orang mau dan mampu menumbuhkan serta mengembangkan kreativitasnya untuk perbaikan pengajaran. Itu adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Oke, selanjutnya Bunda. Nah, menurut Oteng Sutisna, ada beberapa prinsip pokok tentang supervisi, yaitu, nah, ini menurut Oteng Sutisna ini tadi si Ica atau Mufa bilangnya mau menjelaskan di sini nih. Coba silakan coba. Mufa atau Ica mau Iya, membacakan. Nah, iya, silakan coba. baik, saya akan melanjutkan. Di sini menurut Oteng Sutisna, ada beberapa prinsip pokok tentang supervisi, yaitu A. Supervisi hendaknya membantu menjelaskan tujuan-tujuan dan sasaran pendidikan. Yang B. Supervisi yang merupakan bantuan dan pembinaan untuk guru dan staf TU. C. Supervisi hendaknya merupakan wahana untuk menjelaskan dan berdiskusi tentang hasil-hasil penelitian, pendidikan yang mutakhir. Yang D. Supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua anggota staf sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat setempat, serta pihak-pihak yang terkait dengan kehidupan sekolah. Selanjutnya, dalam pendidikan yang berlangsung di sekolah, tampaknya kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama keberlangsungan pendidikan di sekolah yang ia pimpin. Selanjutnya, pengawas merupakan pejabat yang berada lebih tinggi untuk melakukan supervisi. Yang F, tanggung jawab program seperti berada pada dua pejabat. Pertama, supervisi sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, sedangkan pengawas bertanggung jawab atas supervisi semua sekolah yang menjadi wewenang pembinaannya. Lanjut.
Lanjut, Buna. Setelah itu ada prinsip-prinsip negatif. Prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Seperti, supervisi tidak boleh bersifat mendesak atau otoriter. Kedua, supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan. Ketiga, supervisi tidak mencari kelemahan, kekurangan, ataupun kesalahan. Yang D, supervisi jangan terlalu berharap cepat, mengharapkan hasil atau perubahan. Yang kelima, supervisi tidak boleh menuntut prestasi di luar kemampuan bawahannya. Dan yang terakhir, supervisi tidak boleh egois, tidak jujur dan menutup diri terhadap kritik dan saran dari bawahannya. Lanjut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip positif. Prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya, yaitu seperti supervisi bersifat konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi didasarkan kepada sumber-sumber kolektif dari kelompok, tidak hanya dari supervisor sendiri. Yang ketiga, supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Yang keempat, supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Dan prinsip positif yang terakhir itu ada supervisi harus jujur, objektif, dan siap mengevaluasi diri sendiri demi kemajuan. Selanjutnya ada ciri-ciri supervisi pendidikan. Pada umumnya, supervisi bersifat ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ada sistematis. Supervisi dilakukan dengan perencanaan, teratur, dan juga terus-menerus. 2. Objektif. Supervisi dilakukan sesuai dengan hasil data yang didapatkan dari observasi. Yang ketiga, menggunakan instrumen untuk mendapatkan umpan balik berupa informasi yang mendukung langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya ada macam-macam supervisi pendidikan. Menurut Suhardan, terdapat 3 macam supervisi yang ditinjau berdasarkan objeknya, sebagai berikut. Yang 1, supervisi administrasi, yaitu supervisi yang berfokus terhadap pengamatan supervisor mengenai aspek-aspek administrasi untuk mendukung proses pembelajaran. 2. Ada supervisi akademik, yaitu supervisi yang berfokus terhadap masalah-masalah dalam bidang akademik, terkait erat dengan lingkungan belajar untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga, yaitu supervisi yang berfokus pada pengamatan supervisor terhadap aspek-aspek yang ada di pusat madrasah. Terkait hal tersebut, tujuan dari adanya supervisi lembaga adalah meningkatkan kinerja maupun nama baik dari lembaga madrasah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ica. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dalam mencapai tujuan tersebut, ada beberapa tujuan yang harus dicapai terlebih dahulu, yaitu yang pertama, memperbesar kapasitas kesanggupan dari kepala sekolah
serta guru-guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah dan para guru agar lebih memahami tujuan pendidikan serta peranan sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, membantu para pimpinan sekolah dalam mempopulerkan sekolah ke dalam jaringan masyarakat untuk menunjang pengembangan program-program pendidikan. Yang keempat, meningkatkan motif pencapaian para guru untuk dapat mencapai peningkatan mutu keahlian secara maksimal. Yang kelima, membantu mengevaluasi aktivitas kepala sekolah dan para guru yang bertujuan untuk mengembangkan aktivitas para peserta didik. Yang keenam, mengembangkan adanya rasa kolegialitas antar para guru. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama dari supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas kondisi belajar dan mengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Sehertian menjabarkan adanya 8 poin fungsi supervisi pendidikan, yaitu 1. Melakukan analisis terhadap kondisi belajar dan mengajar. Yang kedua, secara kontinu memberikan fasilitas dan juga penilaian. Yang ketiga, menambah pengalaman guru-guru. Yang keempat, melakukan koordinasi terhadap usaha-usaha sekolah. Yang keenam, memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk setiap karyawan di sekolah. Yang ketujuh, memperluas wawasan dan mengintegrasikan wawasan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kemampuan. I'm so sorry, stop. Ini pada the apa nih? 26 close kamera semua. Yang presentasi juga close kamera. Ya sudah, closing aja, tutup saja pembelajaran hari ini. Saya tadi close kamera karena sedang ada ketemu orang. Cuma sebentar kok saya tadi. Kebiasaan banget. Mau belajar atau enggak sih? Yang presentasi terutama, jangan close kamera, saudara. Saya perhatikan ini. Saya diem aja sengaja. Tapi saya tunggu sampai 10 menit, sampai 15 menit. Masih juga tidak ada perubahan. Gimana Indonesia mau maju, Anda harus diancam terus. Pantesan aja. Indonesia baru digebrak begini aja udah pada ketakutan. Sudah menyebar tuh. Virusnya adalah di kampus, tahu nggak? Sudah disetujui, sudah dipasang badan tuh Mas Menterinya tuh. Ya, gimana mau maju? Mahasiswanya pada tidur semua begini nih. Kita sebagai dosen sudah gergetan, tahu nggak? Adanya seks bebas dengan permen Ristek Dikti yang keluar itu. Kalian kok malah tidur? Kita lagi menggodoknya, tahu, dari kemarin kita ada seminar, langsung memanggil pakarnya. Ini kok, apalagi tentang supervisi pendidikan. Pada tidur semua, bagaimana ini?
Seks bebas itu diperbolehkan, coba. Nanti kalian kalau mau jadi guru, ada muridnya ciuman, berbuat seks di dalam kelas, terus Anda menegur sebagai gurunya, Anda yang akan dihukum. Gitu loh. Ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Nah, dengan adanya supervisi ini, kalian seorang guru, ya jangan tidur, presentasi aja tidur. Saya tadi close kamera karena bertemu dengan orang. Tidak enak. Ini bagaimana sih? Mentang-mentang dosennya close kamera, kalian ngikutin semua close kamera. Ya, dosennya juga close kamera. Ngapain saya open kamera? Berarti Anda tidak ada keniatan untuk menjadi orang hebat. Ngikutin dosennya tidak open kamera, Anda ngikutin. Ya janganlah. Berarti sekarang adanya seks bebas diperbolehkan, Anda ngikutin juga nanti. Kayak di barat juga. Di halte berbuat seks. Di jalanan berbuat seks. Atas dasar suka sama suka. Padahal wanita itu harus dimuliakan. Pelecehan. Norma-norma kesusilaannya udah habis hilang. Negara kita itu udah bobrok, udah bobrok. Pendidikan. Yang lagi diserang ini pendidikan. Kalian jangan tidur. Untuk belajar supervisi aja tidur. Duduk, dengarkan. Apa yang dibaca itu. Hai, bangun, bangun. Udah siang ini. Ya Tuhan. Kita lagi mikir, lagi membedahnya. Nanti di tanggal 22 Desember, hari Mother Day, akan diputuskan coba itu. Mas Menteri itu udah pasang badan, udah jadi polisi. Nggak tahu siapa yang membisikkan Mas Menterinya. Yang kejadian yang dulu LGBT itu ditunda oleh Pak Jokowi. Sekarang ketundaannya udah lagi diobok-obok lagi. Anda jangan diem dengan adanya supervisi pendidikan. Ayo, bangun. Kalian ormas-ormas, para mahasiswa yang paling berani, ayo. Buka konten-konten Anda, buka YouTube Anda. Sentil tuh pemerintahan yang sekarang tuh. Jangan diem saja. Ayo maju. Karena itu akan merombak semuanya. Tidak adanya wali nanti. Apa rukun nikah tidak berlaku lagi? Mau kayak gitu. Kurikulum aja kita godok sampai mateng, coba. Dari kurikulum tahun 75, KBK, terus apa CBS apalah gitu loh. Kurikulum aja kita godok habis-habisan. Ini nih, para generasi mudanya ini loh, greget saya tuh. Tolonglah kalian. Jangan tidur. Wake up. Kalian tuh masih muda. Masih otaknya masih cerdas. Buka konten-konten, buka YouTube, buatlah YouTube. Sentil tuh pemerintah sekarang. Sentil tuh. Yang bener aja coba. Nanti nih virusnya ada di mahasiswa, ada di kampus. Setelah di kampus sudah menjalar, langsung turun ke SMA. Dari SMA turun ke SMP, turun ke SD. Anak disodomi, tidak dihukum, coba. Yang bener aja. Sudah tidak ada undang-undangnya lagi. Kalian derajat wanita mau diturunkan begitu saja. Berarti anak perempuan keliaran di luar, diperkosa, nggak dapat hukumannya. Coba. Yang bener aja itu. Kita punya norma-norma aturan. Pancasila itu sangat bertentangan, dengan Pancasila. Udah hilang itu nanti Pancasila. Ayo, bangun. Gerakan coba. Kalian udah semester 5 nih. Jangan diem saja. Ya, kemarin saya seminar dari pagi sampai siang itu menggodok apa? Menggodok para
virus-virus predator-predator itu. Seks bebas di dunia kampus, coba. Pinter kan sekarang. Indonesia itu udah ambruk, udah negara udah jadi apaan itu. Kita mau dijadikan seperti Amerika yang nggak punya norma, yang nggak punya agama, nggak kenal karakter, budi leluhur, akidah, akhlak, nggak kenal itu. Coba. Sangat bertentangan sekali nih. Dari konteks hukumnya juga udah berat. Dengan adanya supervisi, tolong. Ya jangan asal supervisi, ya mencari kesalahan-kesalahan gini-gini para sekolah, para pendidik, para pelajar, kekurangannya guru. Itu tuh di belakang kita, mereka udah pada pinter, udah menyiapkan gerakan-gerakan tersendiri. Yang sudah tertunda kemarin LGBT. Sebenarnya di Indonesia udah banyak LGBT, tapi masih terselubung. Nah,